Halo dokter, jujur ya, kalau dengar kata infus normal salin, kesannya langsung apa? Aman, netral, bisa dipakai ke siapa aja. Padahal belum tentu. Cairan yang kita pakai hampir setiap hari ini punya risiko yang sering banget kita anggap sepele. Nah, di video kita akan bahas kenapa normal salin itu tidak selalu normal untuk tubuh pasien. Normal salin itu sebenarnya apa sih? Normal salin atau NaCl 0,9% adalah cairan kristaloid isotonik. Isinya cuma dua, yaitu natrium dan klorida. Tidak ada buffer, tidak ada elektrolit lain, dan pH-nya sekitar 4,7 sampai 5,5. Bandingkan dengan pH plasma manusia yang sekitar 7,35 sampai 7,45. Jadi, walaupun disebut normal secara fisiologis, ini tidak sepenuhnya fisiologis ya. Masalah biasanya muncul saat normal salin diberikan dalam jumlah besar atau pada pasien kritis. Kadar klorida yang tinggi bisa menurunkan strong ion difference dan ujung-ujungnya pasien masuk ke asidosis metabolik hiperkloremik. Ini bukan teori doang, tapi mekanisme fisiologis yang nyata. Kelebihan klorida juga bisa menyebabkan vasokonstriksi anterior afferent yang akhirnya menurunkan GFR. Pada pasien rentan, ini bisa berujung ke acute kidney injury. Asidosis bisa memicu pergeseran kalium ke ekstrasel. Dan ya, risiko hiperkalemia pun meningkat. Karena tidak mengandung faktor koagulasi, pemberian normal salin dalam volume besar juga bisa menyebabkan hemodilusi dan memperburuk proses hemostasis. Beberapa studi menunjukkan bahwa pada pasien sepsis dan trauma, penggunaan normal salin dalam jumlah besar dikaitkan dengan luaran klinis yang kurang baik dibandingkan kristaloid yang seimbang, atau transfusi darah, atau penggunaan vasopresor, tergantung dengan kondisi yang mendasari. Sebelum lanjut, dokter kini udah tahu belum Alomedica udah punya AI loh di aplikasi? Alomedica AI ini adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter sehari-hari. Dengan Alomedica AI, dokter bisa dapatkan jawaban berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Alomedica AI hadir bukan untuk menggantikan dokter, tapi untuk mengangkat kemampuan dokter. Tomorrow doctor, use Alomedica AI today. Jadi, harus gimana dong? Bukan berarti normal salin harus ditinggalkan ya. Cairan ini masih sangat berguna, misalnya untuk kondisi alkalosis metabolik dengan kehilangan klorida, atau sebagai cairan yang kompatibel dengan banyak obat intravena. Tinjau juga instruksi pemberian cairan intravena secara berkala. Pemberian cairan intravena tidak boleh dilanjutkan terus-menerus tanpa meninjau kondisi pasien serta indikasi berkelanjutan untuk cairan intravena tersebut. Tapi poin pentingnya satu, gunakan dengan pertimbangan klinis. Pantau elektrolit, pH, dan fungsi ginjal terutama kalau volumenya besar atau pasiennya kritis. Dan jangan ragu mempertimbangkan cairan kristaloid seimbang bila lebih sesuai. Kesimpulannya dok, normal salin itu tidak selalu aman untuk semua pasien dan semua kondisi. Sebagai klinisi, tugas kita bukan cuma memilih cairan yang paling sering dipakai, tapi yang paling tepat untuk pasien. Semoga video ini bikin kita semua aware sebelum bilang ya udah kasih NS aja. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya, subscribe juga channel Alomedica, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info ter-up to date lainnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.